Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Gunawan dari Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 4A akan mempresentasikan mengenai rekayasa genetika dalam bidang kesehatan. Baik, teman-teman, sudah ada yang tahu rekayasa genetika itu seperti apa? Rekayasa genetika merupakan suatu teknik modifikasi genetik pada genom organisme menggunakan metode-metode dalam bioteknologi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, modifikasi gen memungkinkan adanya perubahan pasangan basa, pemotongan fragmen DNA tertentu, maupun penambahan atau insersi suatu gen. Sehingga DNA dari suatu organisme akan diisolasi terlebih dahulu kemudian akan dikombinasi dengan DNA target lainnya. Nah, oke, kita lanjutkan produk rekayasa genetika dalam bidang kesehatan. Produk rekayasa genetika sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Dapat menghasilkan insulin sintesis, antibodi monoklonal, vaksin, dan obat-obatan untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Modifikasi gen yang memungkinkan adanya pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit tertentu dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika juga dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit-penyakit dengan cara terapi gen. Metode yang paling banyak digunakan dalam bidang kesehatan adalah rekombinasi DNA. Suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu. Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong dan memindahkan potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang akan menjadi targetnya. Selanjutnya, unsur esensial dalam teknik rekayasa genetika. Yang pertama, enzim retraksi yang berfungsi untuk pemotongan DNA. Yang kedua itu cloning vektor atau pembawa. Di sini vektor merupakan perantara introduksi gen ke dalam sel inang. Yang ketiga itu enzim ligase yang berfungsi untuk menyambungkan rantai DNA. Yang keempat, gen target. Yang kelima, sel inang. Sel inang yang dapat menerima vektor dan menjaga stabilitas gen asing dan mendapat mengekspresikan gen asing. Tahapan proses rekayasa genetika pada teknologi terapi gen. Yang pertama itu isolasi gen target. Yang kedua, penyisipan gen target ke vektor transfer. Yang ketiga itu transfer vektor yang telah disisipkan gen target ke organisme yang akan diterapi. Yang keempat itu transformasi pada sel organisme target. Yang kelima, gen target yang telah disisipkan pada organisme yang telah diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Seperti contohnya pembuatan insulin sintesis, tahapannya gen manusia penghasil insulin diisolasi, yang kemudian plasmid bakteri diisolasi dari bakteri, yang keempat itu ada gen penghasil insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Sehingga menghasilkan plasmid plus gen insulin yang dikultur dalam bakteri E. coli sehingga dapat memproduksi hormon insulin dengan banyak. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.